warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru masmihi shay'un fil ardh wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dalam meningkatkan iman dan takwa sebagai sarananya beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati kita, dan kita dimudahkan mendapatkan rezeki yang halalan dan thayyiban. Kita diberikan kesehatan yang baik, kesehatan yang hakiki, baik secara jasad, fil jasad, dan juga secara akal kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dan kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, beserta sahabatnya dan umatnya yang mengikuti beliau hingga yaumul akhir. Dan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana semoga Allah Azza wa Jalla perkenankan kita untuk kita bisa mencintai beliau hingga akhir hayat kita. Semoga Allah perkenankan kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah perkenankan kita untuk bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketika seorang hamba bersyukur dengan keadaan yang diterima dalam kehidupannya, maka hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Setiap kebaikan apapun, maka Allah akan balas kebaikan pula. Hal ini menjadikan seorang muslim ini di dalam agama-agama yang lain atau keyakinan-keyakinan yang lain ini tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan reward-reward yang begitu banyak kepada hamba-hambanya melalui uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan contoh, memberikan kebaikan, merahmati. Dan juga Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun apa yang terjadi? Tidak sedikit di antara kita yang lalai dan kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sesungguhnya innallaha ta'ala hikmatal mayyasa. Sesungguhnya setiap kejadian itu, ya, Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang dipilih. Maka pantaskanlah kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla agar dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hikmah. Jadi datangnya hikmah itu bukan hanya saja ketika kita mendapatkan musibah, tidak. Ya. Dari kajian ini insya Allah kita akan bisa mendapatkan hikmah. Dari antum safar perjalanan akan mendapatkan hikmah. Dari antum ta'awun, tolong menolong, ya, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah akan mendapatkan hikmah. Dari antum berdakwah, maka Allah akan memberikan hikmah. Dan sejatinya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dicukupkan, ya. Allahumma kfini bihalalika bifadlika an harumika aman siwaka. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Allah, berikanlah aku kecukupan, ya, dari yang halal, yang baik, ya. Jangan sampai aku masuk kepada yang haram, ya. Dan berikanlah aku rasa aman.
Bagi orang-orang yang di luar sana yang belum memahami tentang esensi doa ini, terlihat seperti kan minta sama Allah bisa apa saja, Ustaz. Bisa ini, bisa itu, bisa yang lainnya, ya. Dan kalau hanya kita meminta kecukupan, maka kita tidak bisa membantu orang lain. Padahal terbalik. Kecukupan ini adalah semua yang kita lakukan ini berdasarkan kemampuan dari diri kita. Dan Allah lah yang tahu kadar kemampuan dirinya setiap hambanya. Cukup misalkan untuk beli mobil, ya, cukup untuk membangun masjid, cukup untuk membangun rumah, cukup untuk bersedekah, cukup untuk dakwah. Maka kata-kata cukup ini jangan kita konotasikan hanya sekedar cukup, ya. Karena hitung-hitungannya Allah Azza wa Jalla itu setiap memberikan kepada hambanya, maka insya Allah dia akan merasa cukup, ya. Antum lagi kesulitan, ya memang inilah jalan yang terbaik atau karunia yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla, ya, untuk kita dapati. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, Mas, ya, Mbak dan asatijah, ya. Insya Allah kita akan membahas tentang hukum arisan, ya. Hukum arisan, ya. Maka kita bahas dulu, ya, apa itu arisan, ya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, WJS Purwadarminto, ya, di Balai Pustaka tahun 1976, ya, beliau mengatakan arisan adalah istilah yang berlaku di dalam, ya, Indonesia tentunya, ya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, yakni pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang lalu diundi di antara mereka, dan undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggotanya memperoleh atau sampai satu periode. Jadi arisan apa, Bu? Pak? Pengumpulan uang dari anggota yang mampu, yang mau, yang yakin, ya, yang dia bisa istiqomah. Misalkan 10.000 seminggu, ya, yang daftar 10 orang. Dikumpulkan uang itu, lalu setiap minggunya diundi, nanti keluar nama seseorang, nah maka dia yang mendapatkan arisan itu, dan dilakukan sampai semuanya dapat. Itu yang disebut dengan arisan, ya. Lalu bagaimana di dalam syariat Islam, ya? Di dalam syariat Islam, ya, pengertian ini qad ittafaqal ulama, ya, ulama dunia mengatakan istilah arisan itu adalah jum'iyah al-muwazani, ya, atau al-qardu al-ta'awuni, yakni bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang atau barang yang sama yang dibayarkan kepada yang lainnya, dan kesepakatan ini dilakukan pada akhir periode, ya, baik itu mingguan, bulanan, ya, 2 bulanan, semesteran dan sebagainya, ya. Kemudian semua uang tersebut atau barang dikumpulkan, diserahkan kepada salah satu anggota atau koordinator atau panitia, ya, dan mereka mengundinya, ya, mengundinya, lalu yang keluar namanya di antara mereka, maka itulah yang mendapatkan hak atas jum'iyah al-muwazani, atau yang disebut dengan al-qardu al-ta'awuni, yakni arisan. Sama, ya, maknanya, ya, baik dari Kamus Bahasa Indonesia dan juga berdasarkan qad ittafaqal ulama, kesepakatan para ulama sedunia, bahwasannya arisan itu dikenal dengan jam'iyah, ya, atau al-qardu al-ta'awuni. Lalu bagaimana hukumnya para ulama di dunia, ya? Ada 2 pendapat, ya.
Yang pertama adalah pendapat yang haram, ya. Yang pertama haram, yang kedua halal, ya. Yang pertama pendapat yang haram, ya. Al-Alamah Shalih Al-Fauzan, ya, saya Shalih Al-Fauzan hafizullah taala berfatwa bahwasannya arisan yang tadi disebutkan baik secara istilah, definisi dan teknisnya, maka ini adalah perkara hutang piutang. Ya, kok bisa disebut hutang piutang? Iya. Jadi 10 orang mengumpulkan uang, ya, 10.000, 10.000, 10.000. Ada 10 orang berapa, Pak? Ketemunya 100.000. Lalu diundi, keluar namanya salah satunya dan diserahkan semuanya 100.000 itu kepada satu orang. Berarti orang yang pertama ini telah berhutang kepada 9 orang yang lainnya. Begitu seterusnya, ya, sampai orang yang ke-9. Karena orang yang ke-10 tidak disebut dengan orang yang sedang berhutang. Orang yang ke-10 itu akadnya adalah menjadi wadiah, tabungan aja. Ya, beda. Ini hanya berlaku kalau 10 orang, berarti yang berlaku orang yang pertama sampai orang yang ke-9. Orang yang ke-10 berarti dia tidak berhutang, tapi dia memberikan piutang atau wadiah, titipan. Ya. Nah, hukumnya apa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya. Beliau berfatwa ini haram, ya. Karena orang yang pertama sampai orang yang ke-9 itu telah mendapatkan manfaat dibandingkan kepada orang yang ke-10. Kok bisa itu disebut dengan manfaat? Iya. Kalau ibu-ibu ikut arisan, pengennya dapat pertama apa terakhir, Bu? Pertama. Kalau terakhir nggak usah ikut, Bu, ya. Nabung aja di bank syariah tentunya. Ya, pasti harapannya apa? Pengen dapat yang pertama. Nah, manfaat ini yang disebut dengan kullu qardin ja'ra manfaatan fahuwa riba. Karena akadnya di awal, menurut Syekh Shalih Al-Fauzan, karena akadnya di awal itu hutang piutang, ya. Hutang, kita memberikan hutang, ya. Ke-9 orang ini memberikan hutang kepada orang yang pertama, itu manfaat. Disebut dengan manfaat. Karena apa? Karena didapat dengan cara yang salah, dengan cara yang batil, yaitu dengan undian. Undian ini disebut dengan qimar, maisir, goror. Ya. Jadi ada 2 kesalahan di situ. Yang pertama manfaat tadi, kullu qardin ja'ara manfaatan fahuwa riba. Yang kedua adanya qimar, ya. Adanya undian. Maka naudzubillah, kalau ini dilakukan, maka ini jelas kebatilan. Sebuah kebatilan. Orang yang pertama melebihi manfaat daripada orang yang kedua, begitu ya. Orang yang kedua mendapatkan manfaat dari orang yang dapat nomor 3. Orang yang nomor 3 telah mendapat manfaat daripada orang yang nomor 4. Begitu seterusnya sampai nomor 9. Jadi asas manfaatnya itu menurun, ya, kualitasnya. Yang paling pertama ini dapat nomor 1, wah, dia senang sekali, ya. Biasanya orang yang mau dapat nomor 1 itu ikutnya nggak cuma 1, ya. Ikutnya 3 atau 4. Biasanya seperti itu. Tapi yang terjadi itu karena undian, ya, spekulasi, ya, maka tergantung yang keluar. Yang keluar siapa? Apakah orangnya ikut 1, ikut 2, ikut 3, ikut 4? Tidak peduli. Yang penting undian itu keluar, ada namanya, terdaftar, maka dia telah mendapatkan arisan tersebut. Ya, ini menurut saya Shalih Al-Fauzan haram. Yang pertama tadi apa? Kullu qardin ja'ara manfaatan fahuwa riba. Ada manfaat di dalamnya. Lalu yang kedua adanya maisir, qimar wa gharor. Dengan gharor ini spekulasi, undian, yang jelas itu bagian dari perjudian. Dan ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam, baik Al-Quran wa Sunnah, dan juga ijma para ulama bahwasannya qimar, maisir dan gharor itu tidak diperbolehkan. Nah, Rasulullah SAW an bai'ul gharor, ya, tidak boleh jual beli secara gharor, maisir wa qimar, termasuk undian, spekulasi, atau ya kita memperlombakan sesuatu. Dan yang terakhir, sebelum yang terakhir ini ada yang satu lagi, ini yang ketiga, ya. Yang ketiga, adanya potensi al-mutaffifin di dalamnya.
Apa itu al-mutaffifin? Kecurangan. Tidak sedikit orang-orang yang telah mendapatkan arisan, ya, di yang pertama atau yang kedua, lalu dia menghilang dengan sendirinya. Banyak apa enggak, Bu? Banyak. Mau ikut arisan, Bu? Mau masih, ya udah. Betul nggak? Berapa kasus al-mutaffifin, baik di televisi, di radio, di surat kabar, di online? Saya ketipu, Pak, ada 300 orang ikut arisan, saya belum dapat. Saya bayar terus. Selama berapa lama, Bu? Sudah 1 tahun 2 bulan. Tapi orang yang di atas yang udah dapat hilang, Pak. Akhirnya orang yang mendapatkan nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu nominalnya tidak sesuai lagi dengan yang nomor pertama. Dan biasanya koordinator ini juga nggak kehabisan akal. Mereka cari lagi orang-orang baru, betul ya? Untuk memenuhi kuotanya. Misalkan kuotanya 100.000, yang hilang 2, cari dia. Bu, ikut arisan yuk, gini. 100.000, besok udah mulai. Untuk menutupi, menambal sulam. Akhirnya begitu terus sampai orangnya banyak. Yang sudah dapat, yang menghilang, begitu terus polanya. Masuklah penjara. Ya. Yang pertama apa tadi? Adanya manfaat. Yang kedua, maisir kimar, undian atau judi. Dan yang ketiga, mutaffifin. Dan yang terakhir, ini ada yang disebut dengan lelang. Namanya panitia itu pengen dapat uang ya, Bu ya. Panitia itu pengen dapat uang, apalagi jumlah arisannya ini atau pendaftar arisannya, anggotanya ini ratusan. Misalkan sampai 100 orang. Nggak kehabisan akal dia. Akhirnya apa? Yang dapat nomor 1 sampai nomor 10 dilelang. Sudah daftar 10.000 tiap minggu, lalu, "Yo Bapak Ibu, nanti hadir di seminar arisan kita ya. Ini ada pelelangan, yang mau dapat nomor 1 sampai nomor 10 dilelang. Mulai dari angka 10.000 misalkan. Oh, saya mau dapat nomor 1, berarti saya nambah 10.000. Nambah. Lalu karena lelangan ya, 15.000 misalkan, 20.000, 25, 30, sampai tembus misalkan 100.000. Berarti sudah hutang piutang ditambah akad lelangan. Berapa akad ini? Double akadnya 2. Akad hutang piutang ditambah akad lelangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, safqahataini fi safq. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh adanya 2 akad di dalam 1 akad. Tidak boleh adanya 2 transaksi di dalam 1 transaksi. Nah, ini dilakukan oleh peserta arisan dan panitianya. Karena dia ingin mendapatkan uang, ingin memanfaatkan dengan banyaknya orang. Orang yang mau mendapatkan pertama ini kan rebutan, Pak. Akhirnya dijual itu kursinya dengan cara lelang. Ibu mau dapat pertama nggak? Udah, bayar saya 100.000. Nanti kocokannya saya kasih nama ibu semua, ya kan? Selesai kan? Ya, ada unsur mutaffifinnya di dalamnya, ada unsur apa? Riswahnya di dalamnya, campur aduk semuanya. Ini yang mendapati haram. Ada nggak yang seperti ini? Banyak. Arisan yang dilakukan seperti ini banyak. Ya. Jadi arisan yang model seperti ini wajib kita ditinggalkan. Kalau kita lanjutkan, maka subhanallah, dosanya nggak hanya riba, Pak, Bu. Riba itu salah satunya tadi yang pertama, kullu qardin ja'ra manfaatan fahuwa riba. Ya. Lalu yang kedua tadi itu juga lebih berat lagi. Yang ketiga jauh lebih berat lagi, al-mutaffifin. Dan yang keempat sama saja. Ya. Berarti kita menemui 4 kemudaratan di dalam satu akad, ya, ini arisan. Makanya kita harus berhati-hati. Ya. Baik, itu yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan.
Lalu pendapat yang berikutnya, pendapat yang membolehkan tentang hukum arisan. Ya. Kira-kira kalau arisan boleh, pada mau nggak Bu? Mau ya? Ya. Baik. Pendapat ini difatwakan oleh Ibnu bin Baz ya, bersama Hayat Kibar al-Ulama ya, Dewan Ulama Besar Saudi Arabia yang dipimpinnya dari Ibnu Saimin ya. Berkata Imam Ibnu bin Baz rahimahullah taala ditanya mengenai hukum arisan ya, gambarannya adalah arisan diperbolehkan dengan beberapa syarat ya, dengan beberapa syarat di luar ketentuan syarat yang melanggar syariat Islam, maka itu diharamkan. Jadi intinya beliau mengatakan hukum arisan itu boleh, hanya saja dengan syarat-syarat tertentu. Ada yang mau tahu syarat-syaratnya? Mau ya. Boleh dicatat ibu-ibu ya, nanti didakwahkan kepada majelis taklimnya ya. Yang pertama, tidak adanya manfaat ya. Jadi hutang piutang yang tadi di awal itu harus tidak boleh berdasarkan manfaat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu asas manfaatnya adalah karena undian, sehingga spekulasi. Tidak ada antarodin minkum di dalamnya. Coba kalau kita bayangkan ada sebuah arisan ya, 10 orang terus dikocok. Kira-kira seluruh peserta itu harap-harap cemas nggak? Iya kan? Ya Allah, dungone kenceng. Tahajudnya semalam 11 rakaat. Gitu, karo witir. Ya. Duhane 8 rakaat. Ya, duhurnya tetap 4 rakaat Bu ya, jadi tambah. Biasanya arisan itu ba'da asar ya. Asar sholat juga. Doanya ya Allah, mudah-mudahan segera dapat. Kalau dapat pengen nyenengi anak bojo, gitu. Betul ya Bu? Tapi semua doanya sama Bu. Gimana coba? Kesempatannya hanya satu, seluruh peserta doanya sama. Harap-harap cemas enggak? Iya. Ini yang disebut dengan asas manfaat, karena semuanya mau mendapatkan. Sehingga ketika ada yang mendapatkan satu saja, maka yang lainnya tidak menjadi manfaat. Contoh, saya punya hadiah nih Bu. Misalkan, nih peci cuma satu. Siapa yang bisa nangkap, nah itulah yang dapat. Kurang lebih begitu. Tapi bedanya kalau saya yang lempar ini terus ada orang yang nangkap, itu nggak apa-apa, namanya hadiah, halal. Tapi karena di sini Bapak Ibu sekalian membayar sesuatu, dan salah satunya mendapatkan manfaat, apalagi akadnya hutang, maka itu yang disebut dengan manfaat yang haram ya. Keharamannya berdasarkan apa? Berdasarkan rebutan tadi. Coba dari 10 ketika keluar nama satu orang, Pak Paijo, alhamdulillah ya Allah, akhirnya Pak Paijo sujud syukur. Yang 9 jajal dicek, coba jangan-jangan namanya Pak Ijo semua. Ada yang begitu, ya kan? Wah, lubangnya kurang gede. Ya enggak? Oh, tulisan Pak Ijo ini kecilin. Karena nggak ridho, betul nggak Pak? Ada yang langsung mencucu mulai. Bener nggak? Iya. Ngerti-ngerti suara motoran, wang 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 gitu. Kemana Pak? Terus mulai, terus bubar gitu. Bener nggak? Iya. Karena itu menjadi haram, maka syaratnya harus dihilangkan yang seperti itu. Caranya gimana? Caranya sebelum kesepakatan arisan, nomor 1 diundi dulu, daftar ya. Jadi rukun dan syaratnya seperti ini Pak. Yang pertama, konsepnya harus jelas. Arisannya ya berapa lama misalkan. Bukan berapa lama, tapi periodenya mau mingguan atau bulanan. Disepakati konsepnya. Misalkan mingguan. Panitianya harus memberikan tata tertib. Maksimal hanya 10 peserta. Jadi hanya 10 minggu. Biayanya 10.000 atau 100.000 lah. 100.000.
Yang mendaftar ini harus memberikan biodata dan sebagainya dan kesanggupan untuk membayar 100.000 selama setiap minggu. Setelah peserta terkumpul, maka diadakan pertemuan. Di pertemuan itulah ya diundi dulu. Kan sebelum akad nih, kita belum akad arisan kan, belum terjadi serah terima uang ya, maka diundi dulu. Pak, hari ini yang daftar sekarang kita undi dulu. Nomor 1 keluar Pak Parmin, ya. Bapak mau Pak dapat nomor 1? Iya mau. Yang lainnya gimana bapak-bapak? Ridho nggak? Ibu-ibu ridho nggak? Insya Allah ridho. Ya udah, tulis 1 Pak Parmin. Lalu yang kedua diundi Bu Sutijan. Ibu Sutijan ridho nggak dapat nomor 2? Alhamdulillah ridho. Ya udah, yang lain-lain ridho nggak ini Bu Sutijan? Enggak ridho. Ya udah, kocok lagi. Cok lagi, keluar namanya Pak Santoso. Ridho nggak? Ridho. Yang lain ridho? Ridho semua. Sampai semuanya ridho. Ke 10 orang itu dia berhak mendapatkan. Dia udah tahu dapatnya kapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Maka baru kita akadkan. Baik, sudah saling ridho ya. Nomor 1 sudah tahu, nomor 2 sudah tahu. Caranya seperti itu. Sehingga ketika orang yang dapat arisan, ya, dia sudah tahu, oh insya Allah ini jatahnya saya, kan gitu. Ini kan jelas. Yang lain ketika datang nanti pada saat pertemuan arisan, oh iya, yang dapat saat ini Pak Santoso ya, ya. Enak kan? Nggak ada tuh asas manfaatan lagi, karena konsepnya sudah jelas. Undiannya pun juga dilakukan sebelum akad, sehingga semua saling ridho, nggak ada masalah ya. Dan tentunya tidak boleh diboncengi dengan hal yang tadi, lelang, apalagi kecurangan. Kalau kecurangan ini mau yang diharamkan dan diperbolehkan, itu ada potensi. Maka pilihlah anggota-anggota arisan itu yang amanah, yang ada track recordnya bagus. Dan itu penting sekali. Kalau bisa dia tidak punya hutang di tempat yang lain misalkan. Apalagi jangan sampai niatnya dia ikut arisan, gali lubang tutup lubang. Naudzubillah. Berarti baiknya tidak usah diajak, karena pasti akan merepotkan. Nanti jadinya afwan akhi, afwan akhi. Ya, afwan ukhti, afwan ukhti. Ya. Nah, kesimpulannya, arisan yang diperbolehkan secara umum maka wajib harus menjalankan sesuai dengan syariat Islam atau tidak memperselisihkan syariat Islam. Tadi tidak ada unsur gharar, tidak ada asas manfaat, ya. Akadnya semua jelas, jumlah nominalnya jelas, periodenya jelas. Ya, semua harus tertulis, dibagikan di peserta-peserta anggota tersebut. Karena ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Jika kalian bertransaksi secara tidak tunai, maka tulislah. Kalau tidak, menggunakan saksi. Kalau tidak menggunakan saksi, ya boleh menggunakan jaminan. Dan ini diperintahkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, arisan ini termasuk akad yang secara tidak tunai, karena kita bermain di dalamnya. Ada periodenya. 10 orang berarti 10 minggu, 20 orang berarti 20 minggu, ya. Begitu seterusnya. Dan yang lebih penting lagi, syarat arisan ini nominal uangnya tidak boleh berubah, atau nominal barangnya tidak boleh berubah. Contoh, saya pernah mendapatkan satu kasus ya di Bandung, ada orang sengketa. Ustadz, ini saya ikut arisan motor. Motor apa? Waktu itu Yamaha, ya, Yamaha baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harga motor Yamaha ini setiap bulan itu kan naik terus, betul ya? Ya. Nah, jadi kumpulannya uang, lalu dibelikan motor Yamaha. Ya. Yang pertama dapat motor Yamahanya sesuai dengan yang diakadkan. Ya. Motor bebek, ya, semakin di depan. Iya nggak? Iya.
Kalau Suzuki inovasi tiada henti. Kalau Honda one heart. Ya, kalau Jialing apa? Saya juga nggak tahu. Cari sendiri. Ya. Udah hilang ya. Apalagi Sanek ya, Pak? Iya. Baik. Yang masih ada VR. VR itu rajanya roda 3, ya. Iya. Oke, lanjut ya. Jadi terserah. Ya, terserah boleh barang tapi tidak boleh menambah. Tapi yang terjadi di bulan berikut dan berikutnya, orang yang arisan ini disuruh menambah, Pak. Yang pertama misalkan setorannya 100.000. Karena bulan berikutnya harga motornya naik, ada dua cara, mau di downgrade tipenya atau arisannya ditambah. Nah, ini yang membuat bingung kisruh, karena yang awal sama yang belakang lain. Nggak boleh. Begitu juga dengan arisan emas. Kalau memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah mau dengan barang, maka pastikan suppliernya itu bisa istiqomah. Dia harus sudah menyediakan dulu motornya. Kalau misalkan di dealer ya, saya sarankan waktu itu kan ada 25 orang datang ke dealer yang paling besar, coba cari di Bandung, saya bilang. Ngobrol sama manajernya, bilang, "Pak, saya mau arisan begini. Boleh diakadkan dengan dealernya?" Boleh. Dengan akad bayi salam atas nama arisan apa gitu ya. Arisan misalkan Yayasan Hasanah misalkan membuat arisan. Jadi pihak dealer itu sudah menyediakan motornya dulu dikit dengan harga yang sekarang, dengan kondisi motor yang sekarang. Tahun pembuatannya sama. Dikit 25 motor di gudang. Nanti setiap minggu dikeluarkan sesuai dengan pembayaran. Nah, ini caranya. Boleh. Kalau seperti itu boleh, karena motornya sudah tersedia. Mungkin yang berbeda hanya warna aja, tipenya sama, bentuknya sama, ya, nggak ada masalah. Harganya pun sama, karena belinya atau diakadkan sekarang. Tapi kalau tidak ada akad dengan dealer, ya, dealernya sembarangan, apalagi mohon maaf namanya panitia kan cari keuntungan ya, Bu. Cari dealer yang bisa cashback. Di zaman saat ini antum beli motor cash nggak ada, susah. Malah yang cashback itu yang kredit, yang dimudahkan itu yang kredit. Saya berkali-kali kemana-mana dealer itu, mau mereknya apapun susah, karena sudah dibeli oleh leasing-leasing konvensional. Nah, ini budaya sistem kapitalis seperti ini. Jadi bersabar bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya uang pengen beli mobil atau motor cash, memang agak sulit. Beli second aja dulu ya. Walaupun punya uang, beli second aja. Bisa dapat dua ya. Taib. Nah, ini adalah hukum arisan yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan wajib kita buang jauh-jauh dan tidak kita ikuti. Tapi kalau yang diperbolehkan silahkan, karena diperbolehkan dan tidak melanggar prinsip syariat Islam, ya, tidak memperselisihi syariat Islam, maka insya Allah menjadi boleh, halal, dan bisa jadi menjadi sarana ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena akad arisan itu, kata para ulama, ini qoti tafakul, nomor 1 ada tabarru, takaful dan ta'awun. Ada tolong menolong di sana, ada unsur membangun ukhuwah Islamiyah, ada jam'iyahnya, ya, ada kita berjamaah, kita bisa saling bertemu. Apalagi ketika nanti bukan pengundian ya, ketika periode setiap minggunya itu arisan, ada ustadz yang dipanggil ya, sekalian kajian ya, sekalian menimba ilmu ya, memperdalam bacaan Quran, memperdalam sunnah dan sebagainya. Maka inilah yang diharapkan dari arisan tersebut, bukan hanya sisi duniawinya saja, namun sisi dirasah Islamiyahnya dapat ya. Begitu insyaallah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan sahabat sekalian, mungkin cukup demikian yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, saya buka tanya jawab dulu. Silakan. Ya, tafadhol Pak. Ini kalau namanya mungkin tadi transaksi ini memang harusnya ada akad di awal dulu ya, intinya ya. Ya. Ini sampai mungkin ini pengalaman teman saya itu sampai namanya akad itu dipraktekkan ketika dia kebetulan dia driver tadi ya, saya sekeliling itu. Ketika suatu mogok, suatu kali pernah
kan perlu tenaga yang dorong itu. Tapi itu diangkatkan, kan nanti mau nggak saya bayar sekian? Kira-kira seperti itu betul kan? Iya betul. Kadang orang itu bantu, dorong kan. Nanti kita kasih 10.000 kurang. Jangankan kalau yang seperti itu, Pak. Antum jasa angkut di Johar atau di PT KAI, tanya dulu, Pak, minta tolong diangkat, mohon maaf, jangan diangkat dulu. Ini biayanya, jasanya berapa? Harus jelas dulu, harus disebut. Wah gampang Pak, seikhlasnya. Kita yang nyebut nggak apa-apa, kalau 20.000 ikhlas nggak Pak, gitu. Ya. Tapi kalau jenengan nyebut 2.000 ikhlas nggak Pak, waduh, kebangetan Pak. Ya. Kecuali yang ditenteng gorengan, nggak apa-apa, atau kerupuk. Ya. Jadi kalau dia biasanya malu nyebut, kita yang inisiatif. Sebut aja angkanya. Misalkan, saya sering kalau di PT KAI itu, kalau saya dengan keluarga keluar kota, kadang mereka kan pekewo kan. Misalkan Pak, jasanya berapa? Monggo lah Mas. Monggo wong niki keadaan lagi sepi, monggo lah saiklase. Saya nyebut 20.000 ikhlas mboten Pak. Oh guys, matur nuwun. Ya udah, angkat. Gitu. Ya. Tip, silakan Pak. Temanya soal gadai lahan. Mas gadai motor ke saya. Iya. Saya nggak pakai riba. Saya nggak pakai riba. Akan tetapi tadinya kan kita perjanjian berapa bulan gitu ya. Dalam waktu berapa bulan itu belum lunas, belum diambil gitu. Terus dari saya hitungnya bukan rupiah, tapi dihitung dari nilai harga emas. Gimana? Ya nggak boleh Pak. Kalau jenengan terimanya emas, balikin emas. Terimanya uang, kembalikan uang. Harus sama. Enggak, maksudnya dia nggak di motor. Ya, kan jenengan terimanya uang toh. Terimanya uang. Ya, kalau jenengan terimanya uang, Disamakan dengan harga emas gitu. enggak bisa. Kalau jenengan mau disamakan dengan harga emas, maka terimanya harus emas. Kembalikannya juga harus emas. Terimanya uang, kembalikannya juga harus uang. Memang uang dan emas itu bagian dari kias, tapi kalau sudah diakadkan, dia punya jenis masing-masing. Paham ya Pak ya? Karena sifat uang itu flat, sifat emas itu fluktuatif. Maksudnya, mata uang itu disebut dengan nakad. Nakad itu diambil dari kiasnya emas, dahab bidahabi, dahabi dahabu, ya, dahab ya. Karena kenapa kok dikiaskan dengan emas? Karena di zaman Rasulullah SAW, nakad alat tukarnya itu emas. Sejarahnya dulu, kenapa kita kok nggak pakai emas ya Ustadz? Ya memang susah, bawanya berat. Kalau orang zaman sekarang kan kertas enteng. Zaman dulu 1 gram. Kalau 1 kilo bawa berat. 2 kilo, 3 kilo bisa dirampok. Makanya dulu ada bank yang pertama kali itu ya menitipkan emas, dikasih surat titipan emas itu. Misalkan emasnya dititipin 10 kilo, kasih dia surat titipan emas. Karena dia nggak mau capek, kalau mau jual beli harus ngambil emas dulu di surat titipan emas. Akhirnya surat ini yang dipecah-pecah. Saya punya emas nih 10 kilo, saya tuker ya kambing kamu atau kuda kamu. Akhirnya dituker. Begitu terus akhirnya jadilah uang. Gitu Pak ceritanya. Ya. Iya, sampai sekarang. Tapi karena uang ini terus beredar banyak, cadangan devisa emasnya tidak seimbang. Emasnya Indonesia berapa, uangnya berapa? Karena uang yang dikeluarkan itu hutang dari luar negeri, IMF. Nah, itulah kapitalisme di dalam kapitalis. Ya mau nggak mau kita hidup di Indonesia ini terkena debu-debunya riba. Ya tidak salah kalau uang itu adalah debu-debunya riba. Ya memang seperti itu konsepnya. Ya. Jadi kalau tadi Bapak gadai motor, terimanya uang, kembalikan uang dengan nominal yang sama. Terimanya emas, kembalikan emas dengan nominal yang sama. Walaupun harga emas sekarang mahal Ustaz, nggak apa-apa karena antum menerimanya emas, bukan uang. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin cukup demikian karena sudah waktu azan ya.
Syukran lakum ala husni istimaikum, jazakumullahu khairan katsiran. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya kembalikan ke Ustaz.